Dalam semua warga kerajaan, we live in the kingdom of love. Because our King, our God is love. Bukan Tuhan Allah punya kasih, tetapi Allah adalah kasih. Dan kita tahu bagaimana salah satu tandanya ada dalam firman Tuhan. Perintah Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, beloved, mari kita saling mengasihi sebab kasih berasal dari Allah. Seperti saya terangkan beberapa saat yang lalu, kita tidak mungkin mengasihi Tuhan sebelum Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dan ini bukan anjuran, tapi ini perintah. Dan setiap orang yang lahir kembali itu pasti hidupnya penuh kasih. Penuh dengan kemurahan, jadi generous, dan suka menolong dan peduli dengan orang lain. Tetapi yang paling utama tandanya adalah yang mengasihi yang lahir dari Tuhan. Sangat menyedihkan hari-hari ini. Apa tanda akhir zaman? Salah satunya love grow cold. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tapi kan kita bukan kebanyakan orang. Kita adalah warga kerajaan Allah. A kingdom of love. Karena itu firman Tuhan menunjukkan tanda orang lahir kembali. Tanda orang lahir kembali bukan dengan tanda-tanda mujizat. Tetapi apa yang dunia tidak ada. Love one another. Kalau mengasihi Tuhan, kan Tuhan itu sempurna. Kan Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Bahkan kirim putranya berkorban buat kita. Kita punya banyak alasan untuk bersyukur dan mengasihi. Tetapi manusia tidak menyenangkan. Manusia sukar. Percayalah saudara, saya seorang pastor. Saya seorang gembala. Dan tidak semua domba, banyak kambing juga saudaraku. Termasuk domba-domba yang sedang mengambing. Tapi domba tandanya adalah kasih. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, jadi lawannya atau membenci, dia tidak mengenal Tuhan. Kita melihat pembunuhan pertama itu adalah soal iri hati, soal penyembahan. Bukan soal rebutan pacar ataupun cewek dan sebagainya. Tetapi Kain membunuh Habel. Dan Esau membenci, bahkan ingin membunuh saudaranya Yakub yang kemudian menjadi Israel. Firman Allah mengajak kita memeriksa diri sendiri. Ini perintah. Kalau kita lihat apa yang sekarang terjadi di sosial media, bahkan lewat mimbar-mimbar suci yang mestinya yang keluar itu kasih, saling menghakimi, saling menuntut dan sebagainya, mengatakan sesat. Saya tidak akan gampang mengucapkan sesat. Sebab firman Allah mengatakan bodoh saja. Ada bahaya, api neraka saudara. Apalagi menghakimi saudara kita. We are not the judge. Let God be the judge. Karena kita tujuannya adalah, perintahnya adalah saling mengasihi. Kau bisa mengasihi antar saudara. Sebab saudara diciptakan yaitu untuk membantu di masa sukar. Nanti saya akan terangkan tentang cinta ajaib kasih persaudaraan antara David dan Jonathan, putra daripada Saul. Jonathan berkata, kamu yang jadi raja, aku jadi wakil menggantikan kamu. Saudaraku, kasih semacam itu sudah kurang sekali sekarang ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, because God is love and you say you are born again, maka kita bukan sebaiknya tapi harus saling mengasihi. Itulah tanda bahwa kehidupan Kristus ada di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Dan kiranya orang dunia bisa melihat, if you love one another, you are truly my disciple, kata Kristus. God bless you. Hallelujah. Live in the kingdom of love. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Berikan salam kepada sekitar Bapak Ibu. Katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Segala pengharapan kita dapat terwujud hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Kita percaya dengan iman pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia
dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mari kita beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah Raja di atas segala raja. Marilah kita sembah Dia, tinggikan Dia, sebab kasih setianya hebat atas kita. Dan kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau menyertai kami, dan kami percaya Tuhan, dalam ibadah ini mengandung janji, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah ini. Yang siap beribadah kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tak pernah
sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Buktikan cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau teramat baik Bapa, teramat baik Tuhan. Kau buktikan kebesaran-Mu Tuhan. Nafas hidup kami itu bukti kebaikan-Mu, itu bukti kemurahan-Mu Tuhan. Oh, kami mau berikan pujian kami, sembah syukur kami hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Oh, kami diselamatkan oleh tangan kanan-Mu yang memberikan kekuatan bagi tiap kami Bapa. Itu cukup Tuhan, itu cukup Bapa. Oh, langkah-langkah kami Kau terangi dengan kasih setia-Mu, Yesus. Oh, kami tenang, kami aman di dalam bersyukur, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian kami kepada-Mu Bapa. Terpuji-puji Kau, terpuji-puji Kau Tuhan. Oh, apa yang tak pernah dilihat oleh mata kami, yang tak pernah didengar oleh telinga kami, itu yang Kau sediakan Tuhan. Kami percaya janji-Mu, percaya firman-Mu, oh Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya penuh Bapa, hanya pada-Mu, hanya pada-Mu Yesus. Oh, sampai akhir hidup kami, kami mau tetap mengandalkan-Mu, tak percaya pada-Mu Tuhan. Oh, Kau segalanya Bapa, segalanya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu, kuatanku, Dasarku berharap kini
setia sampai akhir hidupku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau duluan yang teladankan kesetiaan-Mu mencintai kami Tuhan. Bahkan sampai muncul kalimat-Mu dalam firman-Mu, sekalipun kami enggak setia, Engkau tetap setia untuk mencintai kami. Makanya kami pun enggak mau menjadi umat yang enggak setia. Kami mau bangun faithfulness, kesetiaan seperti teladan Tuhan menjadi juga poin, karakter, attitude, dan niat kami Tuhan. Kami mau setia dengan Tuhan, kami mau setia menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau setia dengan istri, suami, teman pewaris yang Tuhan berikan dalam pernikahan yang kudus. Kami mau setia dalam pelayanan, kami mau setia memuliakan Tuhan. Dan biar satu kali, hanya orang yang setia sampai ke akhir saja yang Kau akan berikan mahkota kehidupan itu tercurah atas kami semua. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah hadir dan menikmati hari ini yang Tuhan jadikan. Kami mau ibadah ini dahsyat memberkati kami. Karena kami bertemu dengan pribadi-Mu sendiri, kebenaran-Mu sendiri. Yang membuat kami tidak sama lagi dengan sebelumnya. Tapi dibaharui, disembuhkan, dipulihkan, bahkan dibangkitkan seperti yang Tuhan mau. Pengurapan-Mu turun atas semua kami pada pagi yang Kau berkati ini. Dalam nama Yesus. Bapak Gembala yang lagi melayani di Bali, Tuhan juga menyertai pelayanannya. Ibu Ina yang lagi melayani di Melbourne juga Tuhan sertai pelayanannya hari ini. Semua yang dikerjakan biar Tuhan dipermuliakan dan disenangkan. Kami tangkap isi hatimu, kami belajar firman-Mu dengan antusias, dengan lapar dan haus pagi ini dalam nama Yesus. Yang siap terima firman Allah dengan antusias katakan, amin. Wow, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Salam kenal untuk semua keluarga besar GPI Rock Makassar. Ya, ini kali pertama saya join, hadir, beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, sudah dengar lama GPI Rock Makassar, tapi baru hari ini ya dapat kesempatan, dapat kepercayaan, dapat anugerah. Thank you banget. Ya, saya udah 10 hari mungkin ya ada di Sulawesi. Saudaraku, dan ini menjadi yang terlama ini saya ada di Sulawesi. Ya, mestinya minggu kemarin ini seminggu full jalan dengan Bapak Jonathan Patiasina dan Ibu Ina. Kami rencana melawat atau jalan ke Selayar, ke Pulau Selayar, lanjut ke Toraja, dan terakhir Sabtu Minggu di sini sebelum saya balik ke Jakarta. Ya, tapi ternyata mendadak batal, saudaraku. Ada acara yang Pak Yonatan harus join, harus hadir, sampai akhirnya yang kita rencanakan sedikit ada perubahan ya. Jadi beliau enggak jadi ke Selayar, tapi saya tetap dengan teman-teman yang ada di Makassar. Kami hari Minggu kemarin usai acara di Makassar kita ke Bantaeng, ke Bulukumba, lalu subuhnya Senin subuh kita nyebrang ke Selayar dan boleh melihat dan kenalan dengan tubuh Kristus juga yang ada di sana. Sampai Rabu balik ke Makassar, hanya yang ke Toraja yang saya batalkan. Dan akhirnya saya ganti, Kamis pagi terbang ke Manado. Dan tadi malam baru landing kembali ke kota Makassar. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Sister Flora yang udah aturkan, hubungin saya, Pak Angki dan Ibu Susan udah jemput kemarin. Brother Charles ini, wah keren ini ya. Dia selalu keep in touch terus, dia pantau ya saudara ya. Ya, sampai akhirnya tadi pagi ketemu dijemput di hotel. Sekali lagi thank you buat kesempatannya. Bahkan saya enggak tahu loh temanya, ada temanya loh. Sampai rekan saya, sahabat saya Pak Nathan kirim flyernya untuk hari ini. Love one another. Wah ada temanya toh saudaraku ya. Saya pikir saya mau khotbah yang ada di hati saya saudaraku. Tapi tadi dengar Pak Arifin sharing, ya Pak Arifin ada saudara dengan papi mertua saya. Sama-sama dari Probolinggo, saudaraku, Jawa Timur ya. Mami mertua saya adiknya Dr. Yusuf BS juga yang dekat dengan gereja saudara, dengan GPI Rock ya. Dan
Pak Arifin ada saudara dengan papi mertua saya, saudaraku. Oke, saya dengar tadi sharingnya Pak Arifin, saya jadi ingin sharing ini dengan Bapak Ibu Saudara di perkenalan perdana saya. Dengan Bang Jo dan teman-teman kami sudah lebih dari 30 tahun bergandengan tangan melayani generasi dan melayani kota dan bangsa ini. Ya, sampai lahir Pergerakan Indonesia Sejahtera yang kami buat dan kami kerjakan bersama-sama. Dan rekan-rekan saya sudah gantian ya datang ke sini, ada Pak Cornelius Swing, ada Pak Rubin Ong, ya. Yang lalu juga ada Pak Samuel Saputra tapi sudah berpulang ya, sudah meninggal, dan ada Pak Otniel Lomowa, ada Ibu Ona Tahapari. Nah, kita satu pesantren, saudara ya. Kita satu padepokan, saudaraku. 30 tahun lebih kita bersama-sama melayani generasi dan negeri ini, dan senang sekali lagi, thank you buat kesempatan saya datang. Semoga apa yang saya renungkan ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kita buka yuk, Keluaran 17. Keluaran pasalnya yang ke-17, ada cerita dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Saya yakin Bapak Ibu kenal cerita ini, tapi baik banget untuk kita kembali baca ya. Keluaran pasalnya yang ke-17, ayat 8 mulai sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilih orang-orang bagi kita, lalu keluar berperanglah melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu Hur dan Harun mengambil sebuah batu, diletakkan di bawah supaya Musa duduk, dan Musa duduk di atas batu tersebut. Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, ayat 14 keluar kalimat ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah, menamainya Tuhan panji-panjiku, Jehovah Nisi. Saudaraku, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sampai di situ pembacaan kita. Bapak Ibu udah kenal cerita ini. Saya enggak khotbah tentang Musanya, Hur Harun angkat tangan, Yosuanya perang dengan Amalek. Tapi yang saya mau bagikan adalah, baru kali ini saya melihat Tuhan geram betul dengan sebuah bangsa. Sampai bangsa itu dalam rencananya hendak dihapuskan ingatannya dari kolong langit. Saya ingat ada ayat di Yeskel 33, kalau nggak salah itu ayatnya berbunyi, orang fasik pun Tuhan tidak menghendaki kebinasaannya, tetapi pertobatannya yang dikehendaki Tuhan. Tetapi bangsa yang satu ini, yang namanya Amalek ini, ya Tuhan, keluar kalimat Tuhan yang sangat keras. Waktu itu selesai Musa, Hur, Harun, Yosua dan orang pilihan mengalahkan bangsa Amalek yang menjadi bangsa pertama yang menyerang Israel setelah orang Israel keluar dari Mesir. Setelah mereka keluar dari Mesir, enggak lama Fir'aun perintahkan kejar untuk bunuh Musa dan seluruh Israel yang keluar. Tapi Laut Tebrau, Laut Kolsom mengubur tentara Mesir dengan kereta besinya hidup-hidup. Lalu orang Israel bersuka cita, memuliakan Tuhan, lihat perbuatan ajaib Tuhan. Enggak lama setelah itu, inilah bangsa pertama di luar Mesir yang nyerang Israel. Bangsa pertama selain Mesir yang menyerang Israel ketika mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan adalah bangsa Amalek. Waduh, dan akhirnya hari itu mereka dikalahkan dengan cerita yang sering kita dengar khotbahnya atau cerita yang sering kita baca sendiri sebagai saat teduh kita. Tapi jadi pertanyaan saya satu kali waktu merenungkan ayat ini, Tuhan, saya merasa ada apa dengan bangsa Amalek sampai engkau enggak senang betul. Kau punya ayat, orang fasik pun kau enggak kehendaki kebinasaannya.
tapi pertobatannya. Tapi bangsa yang satu ini sepertinya tidak ada ampun untuk mereka darimu Tuhan. Ada apa dengan bangsa Amalek ini sampai kau keluarkan, tulis Musa, ingatkan sama nanti Yosua penggantimu. Aku akan menghapuskan ingatan orang tentang bangsa Amalek ini. Bahkan ditutup dengan kalimat, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun, generasi demi generasi. Ini ada apa dan siapa bangsa Amalek sampai kok sama sekali membencinya, enggak menyukainya dan ingin menghapuskannya. Saya makin terkejut ketika saya mulai kulik tentang bangsa Amalek. Ternyata bangsa Amalek itu cucunya Esau, Bapak Ibu. Yuk kita lihat ayat yang kedua yuk, supaya kita ngerti ini. Kejadian pasalnya yang ke-36. Coba bacalah ayat yang ke-12. Kejadian pasal 36 ayat yang ke-12. Timna adalah gundi Elifas, anak Esau. Ya, dan Timna melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Esau, saudara kembarnya Yakob, itu punya istri namanya Ada, ibu Ada. Punya anak namanya Elifas. Elifas punya gundik, namanya siapa tadi dikatakan? Timna. Dan Timna ini gundi Elifas, menantu enggak resminya Esau ini saudara ya. Punya anak namanya Amalek. Loh berarti Amalek cucunya Esau ini. Anak dari anaknya Esau lewat gundiknya. Kan orang dekatnya Yakob berarti. Orang dekatnya Israel. Wah Tuhan, ada apa dengan Amalek? Sampai kau ingin hapuskan ingatan semua orang tentang Amalek. Bahkan kau proklamirkan dirimu, Tuhan aku perang dengan Amalek turun-temurun, saudaraku. Orang dekat ternyata. Ternyata saya kaget menemukan ayat-ayat yang lain tentang Amalek. Dan inilah yang membuat saya belajar, pastikan spirit of Amalek jangan ada pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena sangat membencikan buah Tuhan. Sangat bikin Tuhan tidak menyukainya, bahkan ingin melenyapkannya. Saudaraku dari bawah kolong langit ini. Ada 3 cerita tentang Amalek yang saya kaget mendengarnya. Cerita yang pertama kita buka ayat berikutnya. 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Coba baca ayatnya yang ke-2 dan 3. Ini catatan pertama yang Alkitab tulis tentang Amalek yang hendak dihapuskan ingatannya di bawah kolong langit ini. Dikatakan di 1 Samuel 15. 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena apa? Karena orang Amalek menghalang-halangin mereka, menghalang-halangin orang Israel ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Jangan ada belas kasihan. Tuhan geram bener ini saudara. Ya, jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Wow. Tuhan kita dikenal Tuhan yang penuh belas kasihan. Kali ini ketemu Amalek, hilang belas kasihannya saudara. Ya. Dia bilang tumpas habis. Mau orangnya, mau binatangnya jangan tersisa. Kenapa Tuhan kok enggak suka banget sama cucunya Esau ini? Sama cucu keponakannya Yakob ini. Kenapa kok enggak suka banget? Ini bangsa ketika umatku mau keluar dari Mesir, mereka halang-halangi. Dan itu tadi yang kita baca ceritanya di Keluaran 13. Selesai keluar dari Mesir, nyebrang Laut Teberau, Mesir sudah mau ditinggalkan. Mereka menjadi orang pertama yang menyerangnya. Ini orang enggak suka lihat umatku dimerdekakan. Enggak suka lihat umatku enggak lagi jadi budak. Enggak suka lihat umatku keluar dari masa-masa pedihnya. Dia halangi
Bahkan dia mau tumpas umatku. Saudara tahu apa itu? Itu spirit iri hati. Itu spirit susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah, saudara. Lihat orang keluar dari penjajahan, aduh kok kamu merdeka sih, gitu malah saudaraku ya. Aduh kok kamu gak dijajah toh, aduh kok kamu jadi merdeka toh. Nah, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan saudaraku. Ini spirit Amalek ini. Susah lihat orang senang, tapi sebaliknya senang lihat orang susah. Doanya Amalek semoga Israel dijajah terus, gak pernah merdeka saudaraku. Semoga kamu melarat terus, semoga kamu bodoh terus, semoga kamu tertindas terus. Lo kok bebas, lo kok diberkati, lo kok sembuh. Ya Tuhan. Inilah spirit yang Alkitab catat pertama tentang Amalek. Mereka menghalang-halangi umatku ketika umatku keluar dari Mesir. Mereka enggak suka lihat saudaranya merdeka, sembuh, pulih, diberkati dan diurapi Tuhan. Wow. Pak, kita enggak mungkin Pak punya spiritnya Amalek. Coba renungkan. Saya pun merasa enggak mungkin kita punya spiritnya Amalek. Apalagi udah jadi Kristen dari lahir. Lahir aja yang lain nangis kita haleluya. Saudara ya. Yang lain lahir kan nangis. Wah, yang Kristen dari awal tuh lahir tuh haleluya, praise the Lord. Saudara ya. Enggak mungkin kita punya spiritnya Amalek. Saya akhirnya merenung, no. Ini spirit, tahu-tahu nongol dalam hidup kita. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada becek, nggak ada ojek, saudara ya. Tahu-tahu bisa nggak suka aja. Kok lu tau yang dipakai, gitu saudara kok. Kok lu tau yang dipilih, tahu-tahu nongol aja. Kita yakin nggak mungkin punya spiritnya Amalek. Alah, pret, muncul mendadak, saudaraku ya. Tiba-tiba nongol. Lu kamu tertolong ya? Lu gak jadi masuk penjara ya? Aduh, lu kenapa Pak saudara? Ya. Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Gak mungkin Pak. Selidiki, renungkan. Berapa kali spirit ini tahu nongol aja. Tahu muncul aja. Kita pikir orang kayak begitu naiknya mati. Lu kok gak mati saudara? Ya. Sampai sekelas Yunus punya spirit Amalek loh. Disuruh Tuhan beritakan kasihku ke bangsa yang jahat namanya Niniwe. Wah jangan Tuhan, itu bangsa layak mati kata saudara ya. Itu bangsa layak dibinasakan, enggak usah dengar Injilmu. Sudah berangkatlah, dia mau keluar dari panggilan Allah tapi enggak bisa ceritanya, dia akhirnya khotbah. Dan setelah khotbah dia berharap enggak ada yang bertobat. Itu Niniwe dari raja sampai ternak bertobat saudara ya. Begitu enggak jadi dihukum, Yunus sedih. Kok enggak jadi, kok bertobat toh kamu gitu saudara. Ya. Loh berapa kali terjadi loh. Kita pikir orang ini wah layak matilah dia. Loh kok sembuh ya saudara. Ya. Loh kok pulih ya. Kita udah berasa kayaknya layak mati nih orang. Ini, itu Amalek spiritnya tahu-tahu nongol loh saudara. Yang kedua. Wajah-wajah kayaknya belum pernah dengar khotbah Amalek ini saudara. Ya. Haleluya. Wah, Ulangan 25. Ini ayat kedua tentang Amalek. Ulangan pasalnya yang ke-25. Ayat 17 sampai 19. Wah, judul perikopnya Amalek harus dihapuskan. Ngeri loh ini saudara. Tuhan yang biasanya penuh belas kasihan, khusus Amalek habis belas kasihannya saudaraku. Lihat Ulangan 25, 17, 18, 19. Judulnya aja Amalek harus dihapuskan. Tuh, dia serius loh ngomongnya saudaraku. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangin mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa kata Tuhan. Wow. Sampai Tuhan bilang catat. Bila perlu di HP nyatet, di agenda nyatet saudara ya.
Ditulis di frame saudaraku, hapuskan ingatan akan Amalek. Lu kenapa Tuhan? Hal yang kedua yang saya temukan tentang Amalek yang dibenci Tuhan. Ini orang suka ngambil kesempatan dalam kesempitan. Dia suka lihat barisan belakangmu yang lemah lesu, dia pukul dan hantam barisan belakangmu. Wih, ini orang suka ngambil kesempatan dalam kesempitan Bapak Ibu. Wow. Nggak mungkin Pak Pram, kita punya spiritnya Amalek. Udah di GBI Rock, wah sejak dari blues sampai rock Pak Saudara. Iya. Sejak Pak Arifin masih dikenal kemah pujian Pak di Duku Kupang Surabaya Pak Saudara. Ya. Sampai pindah di Ghost Press Center dan sampai seluruh jejaringnya jadi presenter di kota-kota. Saya udah bisa, enggak mungkin saya punya spirit Amalek. Pret saudara, iya. Jangan sok rohani sekian lama udah ngiring Tuhan, ngelayani Tuhan, enggak mungkin. Ini spirit tahu-tahu nongol tahu. Tahu-tahu ada kesempatan. Walaupun harus bunuh dan pukul orang kita kerjakan asal yang kita mau kita dapat. Ini spirit membencikan Tuhan sampai sekali lagi Tuhan yang penuh kasih karunia atau penuh belas kasihan. Jadi habis belas kasihannya saudaraku ya. Tuhan yang tidak mengendaki orang fasik itu binasa tapi bertobat. Khusus yang ini lebih baik lu mati ya saudaraku. Lebih baik lu gak ada saudaraku. Lu kenapa? Yang pertama tadi iri. Gak seneng lihat orang seneng. Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Yang kedua suka ngambil kesempatan dalam kesempitan. Wow. Satu kali waktu saya sekolah, saya duduk di depan, saya suka duduk di depan. Saya dengar pelajaran baik-baik karena memang niat belajar. Oh murid yang lain rame, saudara. Apa yang terjadi? Tahu-tahu gurunya bilang minggu depan ulangan. Yang lain rame, gak dengar. Ngomong apa tadi gurunya? Kayaknya gua aja yang dengar ini saudara ya. Karena saya duduk depan saudara. Guru itu lihat semua rame bilang minggu depan ujian ya gitu. Bab sekian sampai sekian. Tapi karena teman-teman rame pada bingung. Tadi ngomong apa gurunya? Minggu depan apa? Minggu depan apa? Wah saya waktu dengar itu, wih. Semoga aku aja yang belajar, yang lain enggak belajar saudara ya. Dan kalau minggu depan ulangan aku tok yang dapat nilai baik, yang lain hancur. Ditanya, Pram tadi ngomong apa Pram? Gak tahu kalian rame sih. Wah bohong akhirnya saudara. Iya, padahal aku dengar. Tapi rupanya spirit Amalek tahu nongol di hatiku. Wah aku aja yang belajar, yang lain gak usah belajar. Dan minggu depan aku aja yang dapat nilai yang terbaik. Dia pukul dari belakang orang-orang yang lemah. Supaya dia yang hebat saudara. Come on. Soal iri aja. Ini mengakui ini. Saya ngumpul dengan Bapak Gembala Anda, dengan teman-teman, ada Pak Rubin, ada Pak Wing, ada ngobrol. Sampai obrolan kita, lu kalian udah diundang gak gereja ini di Jakarta? Oh sudah, ternyata semua kita sudah. Sudah semua saudara diundang di gereja itu. Ya, dan akhirnya karena kami semua ini kan dekat, udah kayak keluarga dan saudara. Sampai kalimatnya, dikasih berapa lu PK-nya di sana gitu saudara. Iya. Itu obrolannya gosip pelayanan saudara. Iya. Nongkrong, ngobrol, ngopi, udah diundang di sana, udah semua kita. Terus kalimatnya dapat love gift berapa di situ? Karena dekat, sudah kayak saudara kita ini, ya ngobrol lah. Gua dikasih segini, lu berapa? Sekian, lu berapa? Waktu ngomong semua, saya baru kaget. Loh kok kenapa aku yang paling kecil ya saudara? Iya, itu mendadak syok saya saudaraku. Loh gue yang paling kecil nominalnya. Itu jujur selesai ngopi dengan Kak Jo, dengan Korobin, dengan Kowing, dengan Osem. Kita pulang, aku pahit loh. Sampai yang keluar di hati saya, apa hebatnya kawan-kawan saya dengan saya ya. Kok mereka ternyata dapat love gift lebih gede nominalnya dari saya. Wah gak asik nih di gereja nih saudara ya. Ada dua yang saya rencanakan.
Kalau diundang lagi, aku mau lepaskan yang terbaik. Aku mau persiapkan yang terbaik. Supaya mereka tahu aku nggak kalah dengan teman-temanku. Atau yang kedua, males deh ngasih gereja kayak begini jadwal saudara. Iya, aku kasih aja yang lain. Lu itu tetap muncul. Dan saya sadar, malam mau tidur Tuhan tegur, spirit apa itu yang muncul di hati dan pikiran. Saya enggak tahan. Besok saya kontak teman-teman di grup. Bisa ketemu lagi enggak hari ini? Kenapa Bram? Penting banget. Apa? Kita ngumpul lagi hari itu. Kebetulan kita masih ada di kota yang sama. Aku curhat, saya terbuka. Tahu enggak, pulang dari pertemuan kemarin gua pahit. Ternyata setelah tahu, aku yang love give-nya paling kecil dibanding kalian di gereja itu. Aku pulang jadi enggak suka dengan gereja itu dan mulai, apa hebat kalian ya? Please doain saya yang merasa seperti itu. Kayaknya ada yang enggak benar ini dengan motif pelayananku. Saya enggak nyangka ketika saya ngomong itu, temen yang lain, Pram, enggak cuma lu Pram. Ketika aku tahu ada yang lebih gede dari saya, juga enggak suka saya saudara. Iya. Wah sama ternyata, untung loh saya duluan saudara. Iya. Ternyata rekan yang lain, yang lain enggak usah disebut namanya, saya aja saudara. Iya. Aku juga ngalamin yang sama, ternyata ada yang lebih gede dari saya. Waduh, aku juga nggak suka. Hari itu jadi pemberesan kita loh di warung kopi itu saudaraku ya. Kita saling doain. Lalu yang paling gede nominalnya buka suara. Udah teman-teman, lain kali kalau diundang di gereja itu kita buka satu akun aja, suruh transfer. Dan dipakai untuk kita bersama-sama bagi roto saudaraku ya. Atau untuk movement pelayanan kita bersama aja, Isra kah atau apakah, itu aja. Jadi enggak ada yang ngambil sendiri-sendiri. Tapi waktu rekan yang paling gede nominalnya kalau melayani di sana itu ngomong begitu. Langsung kami semua berkata, non, jangan. Kita mau pastikan kita menang dengan yang beginian saudara. Kalau yang model beginian kita enggak menang, kita enggak asik berdiri di mimbar, bukan true servant of God saudara. Wow. Kita saling doain. Sekali lagi, Pak, enggak mungkin saya punya spiritnya Amalek. Pret, saudara. Iya. Percayalah, saudara. Tahu-tahu nongol aja loh. Bahkan, ketika satu gereja bilang telepon, Pak, temenmu itu ngerokok, Pak. Pak, temenmu itu cerai, Pak. Berapa kali kalau kita enggak jaga hati, kita suka ngambil kesempatan dalam kesempitan. Baru tahu loh, saudara. Iya. Langsung kalimat, udah lama dia begitu. Harapannya cancel undangannya, undang aku aja saudara. Ya. Jangan ngomong saya udah lama Pak kenal Tuhan, tidak mungkin punya spirit Amalek. Cek hari ini. Cek hari ini. Tuhan ingin memerdekakan kita dari semua spirit Amalek yang ada. Haleluya. Iri, suka ngambil kesempatan dalam kesempitan, take for granted saudara ya. Dia lihat barisan belakang, dia pukul, dia ambil kesempatan untuk dirinya, untuk kepentingannya. Wow, jahat banget di mata Tuhan. Hapuskan, sampai kalimatnya don't forget, jangan lupa ya saudaraku. Selesaikan ini baik-baik. Gilanya, dari zaman Musa dan Yosua sampai zaman Raja Saul, Amalek nggak selesai. Ini yang tadi saya katakan, enggak mungkin, enggak pernah nongol spirit ini. Dari zaman Musa, Yosua, itu lama sampai zaman Israel minta raja dan akhirnya Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Lalu enggak lama setelah Saul jadi raja, kalimatnya Tuhan, beritahu Saul, tumpas Amalek, jangan sisakan satupun. Saul tidak bisa menuntaskannya. Rajanya yang bernama Agag enggak dibunuh, ternak-ternaknya yang gemuk dengan alasan nanti dipersembahkan sama Tuhan, tidak diselesaikan. Tuhan marah. Saya pikir hanya sampai itu. No. Berikutnya, gara-gara Agag nggak diselesaikan, Ester 3 ayat 1 muncul orang di kerajaan Ahasveros yang nggak suka dengan Mordekai dan bangsa Yahudi dan ingin membinasakannya. Namanya Haman bin Hamedata. Ternyata itu orang Agag, saudara ya. Ya Tuhan, dari zaman Musa, Yosua, sampai Raja Saul, sampai zamannya Raja Ahasveros dengan Mordekai dan Hadasa, Ester di sana. Amalek enggak selesai Bapak Ibu.
Itu yang membuat saya berkata, Tuhan selidiki aku. Jangan-jangan sampai saya pelayanan dalam tanda kutip senior ini, selama ini. Saya belum bersih dari spirit Amalek. Yang ketiga, yang bikin Tuhan benci dengan Amalek. Sudah dua tadi ya, iri. Yang kedua, suka ngambil kesempatan suka nikung lah, ngambil kesempatan dalam keuntungan dalam kesempatan yang dia buka, saudaraku yang dia lihat. Satu lagi, ini spirit Amalek yang gila, 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Waktu itu Daud sedang dalam pelarian dan tinggal di sebuah daerah namanya Siklak. Dia pergi dengan pasukannya untuk cari job, penjaga, mungkin bahasa sekarang debt collector lah saudara ya. Preman ini saudaraku ya. Karena yang gabung sama Daud ini ngeri-ngeri orangnya saudaraku ya. Pulang-pulang ke Siklak kaget, tempat mereka tinggal kok sudah terbakar. Habis, dicari istri anaknya kok enggak ada. Wih, Daud dan pasukannya bingung. Ini mau nyari kemana, siapa yang nawan, siapa yang baru menghancurkan, enggak jelas. Dalam perjalanan nyari istri anak yang ditawan musuh enggak tahu dibawa kemana. Apalagi hari itu enggak ada Google Map, enggak ada WhatsApp, saudara ya. Enggak ada satelit, saudara. Ini nyarinya di mana? Dalam perjalanan ayat 11 muncul ketemu dengan peristiwa ini. 1 Samuel 30 ayat yang ke-11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi pemuda Mesir ini roti, lalu makanlah pemuda Mesir yang ditemui tergeletak di jalan ini. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan setelah memberikan kepadanya sepotong kue dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya, pemuda Mesir yang tergeletak ini segar kembali. Sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari dan 3 malam. Ayat 13, kemudian bertanyalah Daud kepada pemuda Mesir yang baru segar, baru enakan keadaannya ini. Budak siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawab pemuda Mesir yang baru ditolong ini. Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku, bangsa Amalek, meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Dan akhirnya dia cerita, kami baru nyerbu Siklak dan kami bakar. Itu penduduknya ditawan. Jadi lo tahu mereka ditawan kemana? Tahu Tuhan. Kasih tunjuk dong. Ayo tapi jangan saya disuruh balik kerja sama orang Amalek itu. Dia cuma tahu peras tenagaku. Dan ketika dia lihat aku sakit sudah tidak mendatangkan manfaat. Dia buang saya. Dia tinggalkan saya. Ini orang cuman ambil ketika saya masih punya faedah buat mereka. Tapi begitu saya sudah udah kanker stadium 4 ini saudara ya. Wah COVID-nya alfa sampai zebra ngumpul di dia saudara ya. Udah tinggalin aja, enggak usah diobatin, mati biarin. Habis manis sepa dibuang. Enggak peduli sekali dengan saya. Sampai aku tergeletak, terima kasih udah tolong saya. Terima kasih udah kasih saya air, makan. Terima kasih. Saya akan tunjukkan kemana keluargamu mereka bawa. Spirit Amalek yang ketiga yang dibenci Tuhan adalah tidak peduli dengan yang lain. Nganggap orang lain bukan selevel dan seharga dia. Bila perlu yang lain mati enggak apa-apa. Kalau sudah tidak datangkan manfaat, buang aja. Wow, saya enggak tahu love and other yang bakal disampaikan di gereja ini apa aja, tapi saya memulainya awal bulan Agustus ini dengan berita Amalek ini saudaraku. Sudah iri, suka nikung, suka ngambil kesempatan dalam kesempitan. Yang ketiga enggak punya cinta dan kepedulian. Hubungan dengan orang cuma sebatas orang itu bisa beri apa buat saya. Gereja ini, kelompok ini, si A, si B ini bisa beri manfaat apa buat saya. Kan enggak ada, tinggalin aja. Ya Tuhan. Spiritnya bukan love one another, tetapi memanfaatkan satu dengan yang lain. Jahat banget itu ternyata. Itu yang membuat Tuhan yang penuh belas kasihan, habis belas kasihannya dengan orang-orang model begini saudaraku. Hapusin mereka, bahkan sampai ternaknya jangan ada yang tersisa. Gitu,
Tapi masalahnya dari zaman Yosua sampai zaman Yosua dan Musa, sampai Raja Saul, sampai zamannya Mordekai, nggak selesai loh Amalek loh saudaraku. Nggak pernah habis loh saudara. Cara satu-satunya menghabisi Amalek adalah bangun spirit yang the opposite dari Amalek. Bangun spirit, roh yang berlawanan dari spiritnya Amalek. Kalau spiritnya dia suka iri, kan lihat orang senang tidak bisa senang, lihat orang susah malah senang. Kita balik, kita ingin menangis dengan yang menangis dan tertawa dengan yang tertawa. Karena kita bangun hubungan, kita dekat, bahkan kita jadi satu dengan mereka. Sampai yang ditangisi jadi tangisan kita, di mana dia bersuka cita jadi kesukaan kita. Bangun, dia positive spirit. Ini caranya ngabisin Amalek, nggak ada yang lain. Susah ditumpas ini saudara. Iya, tahu-tahu nongol gitu aja. Ayo kita bangun yang namanya the opposite spirit. Kita belajar nangis dengan yang nangis, tertawa dengan yang tertawa. Ketika saya dengar cerita beberapa hamba Tuhan, selingkuh dia, homo dia, cerai dia. Saya belajar ikut nangis. Tuhan, beri hatimu jadi hatiku yang pedih dengar beginian. Oh dia selingkuh ya, udah jangan undang lagi saudara. Iya, kalimatnya kayak seneng saudara. Iya, wah pangsa pasarku tambah gede nih saudara. Iya, itu spirit Amalek banget itu. Lihat rekan dipakai Tuhan luar biasa, ikut senang. Satu teman bilang, Kak Pram temenmu itu loh, yang modelnya kayak begitu sekarang diundang banyak gereja loh, viral loh. Makanya Kak Pram jangan lempeng-lempeng, gak viral loh lempeng saudara. Iya, agak bergejolak sedikit biar viral saudara. Iya. Tapi saya ngomong, saya cuma melihat satu, lihat rekan saya itu, kasih karunia Tuhan dahsyat dalam hidupnya. Anugerah Tuhan hebat. Saya belajar ikut senang Tuhan, semoga setelah ini dia mengukir terus keteladanan sampai nafas terakhirnya di realita dia hari ini. Saya belajar nggak jadi hakim buat teman-teman saya yang mungkin sudah dengar ini dan itu. Saya cuma berkata hebat kasih karuniamu atas mereka. Dan semoga mereka setelah ini mengukir keteladanan sampai nafasnya terakhir di realita mereka hari ini Tuhan. Bangun spirit yang berbeda dengan spirit Amalek. Udah beritahu gerejamu jangan undang. Saya lebih cocok diundang saudara ya. Waduh. Dan yang ketiga bangun spirit yang namanya care. Love one and another. Saya minta maaf ini waktu saya mungkin sudah habis ya. Tapi saya tutup dengan kebenaran ini. Yuk bangun, bangun. Hal-hal ini yang membuat Anda dan saya ketemu dengan jawaban. Itu ketika Daud nolong pemuda Mesir. Saya kaget kalimat yang dipakai Daud. Ketika itu orang Mesir sudah enakan. Tahu Daud bilang gini, kamu ini budak siapa toh? Kamu ini jongosnya siapa toh? Kok berani ya Daud ngomong gitu? Ini kalau ternyata anaknya Pak Kapolri apa enggak jadi masalah ini saudara ya? Lo dijongos-jongosin ya saudaraku ya? Kamu itu jongosnya siapa toh saudaraku? Lo ini kalau anaknya Pangap apa enggak jadi masalah ini saudaraku? Ini kalau anaknya menteri, ini kalau anaknya presiden, ini kalau anaknya konglomerat apa enggak masalah ini? Saya kaget Daud, kok berani bener lu ngomong setelah lihat dia, kamu budaknya siapa toh? Ternyata ayat ini menjelaskan kepada kita, Daud menolong ini orang yang tergeletak. Bukan tahu ini siapa ya, orang hebat kayak yang bisa bantu dia. No. Dari tahu modelnya lihat, kualitas kungren, saudara. Iya, kualitas apa pegawai ini saudara. Ini no one, ini bukan someone, ini saudara, ini not nothing, ini bukan something ini. Dari awal Daud lihat model beginian mah udah enggak bisa nolong apa-apa saudara. Ya. Tapi Daud melakukan dengan pasukannya di drive dengan ketulusan dan kemanusiaan. Jangan-jangan kasih dia minum, kasih dia kasihan dia. Pegang, masih ada nafasnya enggak? Nadinya masih denyut enggak? Jantungnya masih berdetak enggak? Oh masih, kasih makan. Siapapun mereka. Itu yang membuat pemuda Mesir, kalian beda dengan majikanku yang hari-hari aku bekerja buat dia. Kasih spirit yang berbeda saudaraku. Dan itu yang membuat Daud ketemu dengan keluarganya, pasukannya ketemu dengan keluarganya. Saudara lihat ini, satu kali saya tutup dengan ini ya, sebelum kita masuk perjamuan kudus ya. Aduh maafkan saya ngambil waktu lama ini. Pak Yonatan khotbah 15 menit biasanya saudara ya. Satu kali ada seorang ayah WA anaknya, bisa mampir ke rumah enggak?
2 anaknya dapat WA, semangat. Ini kayaknya mau bagi angpau ini saudara kok. Mau bagi warisan, dua-dua datang. Dipikir cuman ngomong kepada anak pertama, ternyata anak kedua juga pikir cuman ngomong sama dia. Ternyata waktu tiba, loh kakaknya, adiknya ketemu di rumah papanya. Kenapa di sini dipanggil papa? Loh tak pikir saya aja yang dipanggil. Kamu juga toh. Ada apa ya papa panggil ya? 2 anak ini sudah berharap dapat ini, dapat itu. Ternyata setelah papanya menemui, aduh, enggak asik saudara. Papanya bilang, thank you loh, sudah mampir, mungkin ganggu acaramu hari ini. Kenapa Pak? Papa sakit atau apa? Enggak. Papa cuma mau bagi sayur terong nak. Saudara, iya. Bagi sayur terong Pak, tak pikir bagi sertifikat katanya saudara, iya. Ngapain? Karena Papa baru dapat kiriman, kamu tahu papa nggak suka sayur terongnya. Saya pikir kalau kalian suka atau keluargamu suka, ambillah. Waduh, anaknya udah terlanjur datang, saudara. Ya sudahlah, ini papa udah tua lagi, saudara. Ya sudahlah. Terus papanya bilang gini, tapi sorry ya nak, sayur terong yang satu kayaknya sudah nggak layak makan, agak-agak busuk. Yang satu masih seger sih. Papa bingung nih lu datang sama-sama di waktu yang sama. Baginya gimana? Sorry ya. Papa putuskan anaknya papa yang sulung. Pilih dulu nak. Eggplant sayur terong mana yang lu mau ambil. Sorry ya yang bungsu ya. Kasih kokomu dulu kesempatan milih ya. Saudara saya kalau jadi yang bungsu apa enggak langsung sakit hati di sikon kayak begitu. Papa. Kalau enggak becus jadi orang tua turun gua ganti saudara. Iya. Aduh lu panggil 2 ternyata cuma 1 yang oke. Terong yang berikutnya enggak oke. Aduh Koko dapat kesempatan dulu. Dan yang lebih gila lagi. Sang Koko yang dapat kesempatan milih sayur terong yang mau dibagi papanya duluan. Milih yang seger. Aku ambil terong yang masih fresh ya Pak. Aku pilih ini aja. Apa enggak sakit hati kalau kita jadi si bungsu? Sakit hati pertama sama papa, yang kedua sama Koko. Gak mau ngalah lu sama adikmu saudara ya. Lu ambil yang bagus, gua dapat yang jelek dong. Gak ada lagi no other choice, gak ada pilihan yang lain. Bahkan kalau si bungsu ini gak jaga hati, gak bangun kerohanian baik-baik, dia pahit sama Tuhan. Kenapa takdir saya jadi adik bukan jadi Koko saudara ya? Kenapa takdir saya akhirnya jadi bungsu bukan jadi sulung? Lihat Tuhan, dia dapat kesempatan duluan. Saya terakhir dan saya bukan dapat yang terbaik. Karena yang pertama dia pilih yang terbaik. Gua nggak dapat yang terbaik, dapat yang jelek. Habis sakit hati ke papa, ke Koko, ke Tuhan, terakhir ke sayur terong yang busuk yang bukan jadi pilihannya. Siapa yang milih kamu saudara? Iya. Lihat. Orang yang seperti itu sakit hati, pahit, luka saudaraku. Rupanya karena dia lupa bersikap seperti yang Tuhan mau. Di cerita yang saya baca ini membuka wacana saya. Si bungsu berkata, Pak thank you loh. Papa ini sampai sayur terong aja masih ingat kita anak-anakmu. Makasih Pak, mindsetnya keren. Papa mungkin bingung kita datang bersamaan, ternyata sayur terongnya model beginian setelah kau lihat. Sampai akhirnya kau putuskan, is okay lah Pak. Papa tetap punya hak prerogatif menyerahkan apa yang kau punya kepada siapa dan berapa banyak, itu hak prerogatifmu Pak. Is okay Pak. Dan kalau Kokonya milih yang bagus, dia berkata, jangan-jangan kalau gua jadi dia, hal yang sama gua buat juga saudaraku. Kalau aku jadi Koko, hal yang sama aku buat, aku pilih yang bagus, adikku dapat yang jelek. Ya sudah, itu yang normal kok. Itu yang standar yang biasa terjadi kok. Bahkan ketika dia ketemu sayur terong yang jelek, yang bukan jadi pilihannya, tapi tidak jadi bagiannya. Ini orang ternyata keren loh menyikapinya. Rupanya dulu waktu sekolah pelajaran biologi dia enggak kencing melulu saudara, iya, enggak bolos. Dia tahu bahwa nanam sayur terong lewat bijinya, kayak nanam semangka, kayak nanam cabai. Sayur terong juga begitu. Makanya sayur terong yang sudah enggak fresh, yang enggak layak makan dibawa pulang, dia keluarkan biji-bijinya. Karena sayur terongnya udah enggak fresh, kayaknya enggak layak makan, tapi bijinya dia keluarkan dan dia tanam, Bos. Kakaknya yang dapat fresh enggak mikir sejauh itu, pulang langsung goreng empal dan bikin sambal saudara. Iya. Tapi adiknya yang dapat enggak asik, dia mikir
wah ini masih bisa kok gua fungsikan, gua tanam untuk menghasilkan sesuatu. Mungkin tidak saat ini, tapi berikutnya gua panen terong. Dan betul, berikutnya adiknya tanam dan nuai terong. Waduh saudara, waktu saya baca cerita ini, yuk ngadepin apapun, kadang-kadang kalau kita nggak jaga-jaga, Amalek nongol loh saudara. Ada banyak realita, ada banyak hal yang bikin kita memakainya untuk kepentingan kita pribadi. Nggak suka dengan yang lain. Tapi belajar GPI Rock Makassar jadi jemaat Tuhan yang bebas dari spirit Amalek. Dan sekaligus itu membuat kita jadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ngadapin apapun, sikapnya, reaksinya keren, dan endingnya lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan tercurah atas kita semua. Bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk. Wow, Tuhan bicara buat kami hari ini. Kami belajar satu hal yang kami pikir tidak mungkin kami akan punya spirit seperti ini. Tapi setelah kami renungkan, kami sadari bahwa ini spirit bisa nongol. Bahkan saat ini juga jangan-jangan sudah disadarkan. Kamu baru ngalami seperti yang kamu dengar barusan. Yuk, bereskan yuk. Kita mau belajar mengasihi, bukan sekedar harus, tapi kita ngerti kebenarannya yang luar biasa, yang mendrive kita dari dalam keluar. Kunci F mungkin ya. Kita nyanyi itu lagu, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu Tuhan. Biar lagu ini memberkati kita sekaligus. Kalau ada yang disadarkan, ini spirit Amalek sangat kuat nongol di hatimu nak. Biar kita diberesin hari ini. Perjamuan dengan Tuhan membuat kita pulang diubahkan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Bapa kau setia takkan meninggalkan, itu lagu pertamanya. Kita nyanyi sama-sama. Silakan bantu saya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, oh Tuhan. Biar mataku seperti mata. Cara pandang kami seperti cara pandang Tuhan. Pancarkan kasih-Mu. Katakan, ku mau jadi seperti-Mu. Dari awal yuk kita nyanyikan sama-sama, katakan, Bapa kau setia, takkan meninggalkanku, takkan meninggalkan. Dan ku percaya, Engkau milikku, Engkau milikku, dan ku milikmu. Oh, kerinduanku, ya Tuhan, tinggikan namamu. Amin. Karena ku tahu, Engkau dalamku, dan ku di dalammu. Kurnya yuk sama-sama katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, oh kasihmu, oh Tuhan. Biar mataku, seperti matamu, pancarkan kasih
Jesus, ku mau jadi sepertimu. Sekali lagi kornya. Ubah hatiku. Bicara untuk setiap kami yang hadir dan dengar kebenaran ini. Bereskan kami. Supaya nggak ada seorang pun yang punya spirit Amalek yang menjijikkan di hadapan-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan, bereskan kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu. Yes, yes, pancarkan cinta-Mu. Kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi. Sekali lagi, ubah hatiku. Semua katakan yuk. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus hati-Mu. Kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ubah hati kami Tuhan. Biarlah kasih Kristus yang ada dalam kami terpancar keluar dari kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau dikuasai oleh spirit Amalek, tapi kami mau memancarkan spirit Kristus. Itu kasih dari Tuhan, belas kasih Tuhan, compassion itu keluar dari kami Tuhan, itu kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu Pastor Pramono, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati jemaat yang digembalakan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan dalam perjamuan kudus. Mari berkati roti dan anggur yang ada di tangan kami. Bapak Ibu sudah terima semua. Kalau ada yang belum, boleh angkat tangan. Mari pegang roti. Hosti ini tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Roti yang kita pegang dan ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pegang cawang gelas plastik ini, angkat lebih tinggi.
Dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oh, saudara percaya, anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak bersyukur. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hidup yang Kau beri. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kehidupan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau mau kami hidup seperti Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami yang datang dengan tubuh yang lemah dan sakit telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang datang dengan beban berat telah dilepaskan, telah diberikan kelegaan, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Datang dengan pergumulan telah diberikan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk perjamuan kudus hari ini, untuk firman yang kami dengar, biar menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami, menjadi bagian dalam hidup kami, yang memenuhi hati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita, baik persembahan ucapan syukur maupun perpuluhan dan yang lain-lain. Sebelumnya Bapak Ibu yang belum mendapat amplop nanti bisa ambil di belakang untuk nanti ditaruh di belakang persembahan tersebut. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu itu menjadi bagian dalam hidup kami. Sebentar kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pertemuan kami. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap umat-Mu, baik dalam usaha pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami membawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati. Amin. Haleluya. Sebelum mengakhiri ibadah di siang hari ini, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang bertumbuh. Haleluya. Amin. Saya ajak semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian
Yesus, Kaulah pujian bagiku. Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita mau doakan ada 3 anak generasi dari kita yang akan melanjutkan studi ke luar Makassar. Ya, mereka adalah Jonathan, Jojo, kemudian ada Abi, kemudian siapa nih? Satu, Kesia ada ya. Silakan mereka bisa maju ke depan. Mari kita doakan mereka, anak-anak kita ini. Tidak rasa, saudara ya, dari Rocky sudah segede ini, saudara. Dan mereka akan melanjutkan studi, kuliah. Kalau Jojo akan ke Surabaya, Abi akan ke Jakarta. Mari, Bapak Ibu arahkan tangan pada mereka berdua. Kami melihat kebaikan Tuhan, anugerah-Mu dalam kehidupan kedua anak-anak kami ini, Jojo dan Abi. Mereka bertumbuh di dalam Engkau, di dalam pengajaran, di dalam pembinaan dari Rock Makassar ini Tuhan. Dan kami percaya juga mereka bertumbuh luar biasa dalam pembinaan orang tuanya. Dan mereka akan melanjutkan studi Tuhan. Dan aku percaya Bapak, dimanapun mereka berada, baik Jojo ada di Surabaya maupun Abi Jakarta, pelindungan daripada Tuhan ada dalam mereka, penyertaan daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka akan melanjutkan kuliah, dan kami percaya pengetahuan yang daripada Engkau akan memenuhi mereka. Hikmat daripada Tuhan, pengertian daripada Engkau akan memenuhi hati mereka dan hidup mereka. Mereka akan berhasil, mereka akan sukses, dan mereka juga tetap menjadi perwakilan kerajaan Allah, menjadi saksi, menjadi terang di kota mereka di mana mereka berstudi. Bapak berkati Jojo, berkati Abi, Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada, dan mereka Tuhan bimbing, berikan hikmat daripada Tuhan supaya mereka berhasil di dalam kuliah mereka dan studi mereka, dan menjadi terang dan saksi tetap melayani Engkau baik di Surabaya maupun di Jakarta. Terima kasih Bapa di surga, berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoakan, lepaskan berkat ini untuk Jojo dan Abi, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari angkat tangan saudara. Bapak Ibu yang kasih, rukunlah selalu, pulanlah di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Terimalah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dalam hidupmu, dalam kehidupan nikahmu, dalam keluargamu. Dan apa yang kau kerjakan di dalam kehendak Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Tangan penyertaan, perlindungan daripada Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Dan dimanapun engkau berada, engkau meninggikan Tuhan dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Semua berkat yang engkau terima dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya terima, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.